Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat pagi. Saya percaya kita semua terus ada di dalam kasih karunia Tuhan. Baik, nah inilah topik kita pagi hari ini. Seandainya Allah menagih hutang. Seandainya, saudara. Karena kita tahu bahwa kita yang sudah di dalam Kristus, yang sudah ditebus, diampuni segala dosa, maka hutang kita itu lunas. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Bahkan kita menjadi ciptaan yang baru, tujuan yang baru. Tapi ini pertanyaan yang mengandai-andai. Karena tujuan saya dengan kita belajar ini, kita akan terus mengingat. Alkitab mengatakan mengenai berjalan dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Rendah hati di hadapan Tuhan seperti apa? Kita tidak akan masuk ke dalam kerendahan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan kalau saja kita melupakan kasih karunia yang begitu besar ini. Jadi tujuan pesan pagi hari ini adalah supaya kita terus semakin mendalam di dalam kasih karunia Tuhan. Dan karena itu berangkat dari sana kita jadi tahu apa yang kita harus lakukan di dalam hidup ini. Berangkatnya dari penghapusan hutang kita oleh Tuhan. Ya, jadi ini seandainya Tuhan menagih hutang. Nah, tapi sebelum itu pasti kita harus menyamakan persepsi dulu, saudara. Kita lihat manusia pada umumnya. Benarkah mereka punya hutang kepada Tuhan? Ini pertanyaan yang harus dijawab dulu dan disepakati dulu. Karena bisa jadi ada orang yang berpikir sebaliknya bahwa Tuhanlah yang punya hutang pada kita. Jelas manusia punya hutang pada Tuhan. Jadi bagaimana kalau Tuhan menagih hutangnya? Bisakah kita membayarnya, saudara? Pertanyaan, dengan apa kita bayar hutang kita? Atau sebelum itu kita tanya dulu, bentuk hutang kita apa di hadapan Tuhan? Coba saudara merenung sebentar ya di dalam hati, mungkin berpikir 1-2 jawaban. Apa saja hutang kita kepada Tuhan? Kira-kira apa saudara hutang kita kepada Tuhan? Pasti banyak ya, banyak sekali. Banyak bisa menyebut hutang kebaikan, menyebut 1, 2, 3 dan tidak terhitung kebaikan Tuhan. Saya pun kalau menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup saya, tidak terhitung saudara. Dan tiap kali itu seperti sesuatu yang menusuk gitu ya, mengharukan gitu maksudnya. Tuhan, begitu banyak kebaikan-Mu dalam hidup saya. Mau gak mau kan saya lihat masa lalu saya lihat masa depan. Dan saya berusaha menghitung, tidak terhitung. Terbatas, daya ingat saya itu terbatas. Karena banyak yang saya gak ingat, saudara. Nah tapi ada satu hutang yang paling besar, yang jelas kita tidak mungkin membayarnya, yaitu apa saudara? Hutang kita kepada Tuhan itu apa? Dosa kita. Segala dosa kita itu tidak terbayarkan di hadapan Tuhan. Pakai apa kita bayarnya? Daud pada waktu dia sesudah ditunjuk oleh Nabi Nathan, sesudah kasus dia dengan Batsheba, dia menulis di dalam Mazmur. Dia bilang begini, terhadap engkau sajalah aku berbuat dosa dan melakukan yang jahat di dalam anggapanmu dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Dia sampai ulangi, terhadap engkau saja aku sudah berbuat dosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Terhadap engkau sampai diulangi 2 kali. Jadi saudara, semua dosa yang manusia lakukan itu terhadap Tuhan saja. Padahal dalam kasus Daud, kalau kita lihat, saudara tahu ceritanya kan, Batsheba, suaminya Uria, yang paling dirugikan itu siapa? Uria, sampai nyawanya diambil. Kan saudara tahu ceritanya ya. Saya anggap saudara sudah tahu, tapi gak apa-apa saya cerita lagi sedikit, menggali sana sini. Jadi itu semua kan diawali pada waktu pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasa pergi berperang katanya. Nah Daud gak ikut berperang. Dia mengutus armadanya, pasukannya itu dipimpin oleh jenderal yang namanya Yoab. Nah lalu dari atas istana itu kan dia lihat Batsheba.
Nah saudara tahu ceritanya, dia tanya siapa itu? Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het. Dipanggil kan? Nah saudara tahu ceritanya. Jadi suaminya nggak ada, istrinya dipanggil sama Daud. Nah waktu berjalan, hamil Batsyeba ini. Lah ini gimana suaminya nggak ada? Saudara pada waktu itu kalau kampanye militer itu berlangsung berbulan-bulan. Jadi peperangan itu tanpa henti pada masa Daud. Terus menerus. Jadi berbulan-bulan suami ada di medan perang, ini istrinya hamil. Jadi Batsyeba kirim orang sama Daud, aku mengandung. Masalah muncul kan saudara. Mungkin Daud bisa selamat, satu karena dia raja, dua ya buktinya apa? Kan belum ada tes DNA. Tapi celakalah ini Batsyeba. Karena menurut hukum pada waktu itu, semua orang akan tahu. Ini berzina, suaminya nggak ada, kenapa dia hamil? Dan hukuman bagi perempuan yang berzina itu saudara tahu kan? Dirajam sampai mati. Jadi jelas ini resah sekali Batsyeba, Daud pun jadi resah. Nah, saudara tahu ceritanya, apa yang Daud lakukan? Dia suruh panggil Uria dari medan perang. Dipanggil menghadap, ya dengan ramah ditanya-tanya, gimana medan perang, gimana Yoab. Cerita-cerita Uria, oke sekarang silakan kamu pulang ke rumahmu. Dengan harapan apa? Uria pulang ke rumahnya kan, dan tidur dengan istrinya. Tapi saudara lihat, ini salah satu perwira yang dedikasinya itu luar biasa. Ini perwira saudara, saya perkirakan mungkin kolonel gitu ya. Karena setiap kali, 2 kali disebut mengenai daftar pahlawan Daud, nama Uria itu selalu ada. Jadi ini bukan prajurit biasa, minimal kolonel. Ya. Yang dedikasinya luar biasa. Disuruh pulang ke rumahnya, dia malah tidur di pintu gerbang bersama dengan pengawal-pengawal. Jadi kasih tahu Daud, Uria nggak pulang, tidur di pintu gerbang. Jadi diundang lagi, kamu kan sudah dalam perjalanan, kenapa kamu nggak pulang ke rumahmu? Ya saudara lihat liciknya siasatnya Daud. Uria bilang, tabut Allah tinggal di dalam pondok. Tuanku Yoab dengan semua tentaranya tinggal di kemah di padang, berperang. Bagaimana mungkin aku pulang ke rumahku tidur dengan istriku, dia bilang. Jadi Daud bilang, wah ya ini susah nih orang. Besoknya diundang lagi, diajak makan. Saudara tahu ceritanya kali ini dibikin mabuk. Saudara lihat liciknya Daud. Dikasih minum supaya mabuk. Dianggapnya orang kalau mabuk lupa pulang ke rumahnya tidur dengan istrinya. Enggak mempan saudara, tidur lagi di pintu gerbang. Ya. Nah jadi akhirnya saudara lihat Daud sampai pada satu keputusan yang sadis. Dia tulis surat kan. Itu surat hukuman matinya sendiri dan suruh Uria yang bawa. Digulung jadi dia nggak baca, tapi itu isinya ditujukan kepada Yoab. Daud bilang, kirim Uria ke medan perang yang paling seru, paling dahsyat, lalu kamu tiba-tiba mundur semua. Biar dia mati ditewaskan oleh musuh, kira-kira gitu. Sadis saudara. Uria nggak tahu dia bawa gulungan surat itu, kasihkan ke Yoab. Itu hukuman vonis matinya dia. Dan memang itu yang terjadi kan. Ya, maju kirim, dia kolonel yang luar biasa, tiba-tiba temannya mundur. Saudara tahu peperangan pada waktu itu penting sekali, gerakan secara kolektif. Walaupun dia unggul secara individu, tapi menghadapi musuh Bani Amon waktu yang begitu besar, nggak mungkin seorang diri. Jadi pada waktu teman-teman tiba-tiba mundur, dia sendirian karena dia gagah berani dan dia nggak tahu siasatnya, matilah dia, mati. Jadi Yoab kirim utusan kan ke Daud. Saudara bisa baca lagi ceritanya, betapa hatinya Daud. Akhirnya dia tahu siasatnya berhasil. Cerita Uria orang Het itu mati di medan perang. Daud bilang, sudah nggak apa-apa, kasih tahu Yoab. Jangan dia jengkel, jangan sebal hatinya. Sebab sudah biasa di dalam perang, pedang makan orang ini, pedang makan orang itu. Saudara lihat mulutnya Daud. Padahal dia tahu persis apa yang menyebabkan Uria mati. Bukan biasa dalam perang, pedang makan orang ini, makan orang itu. Dia yang bikin Uria itu mati. Dan dia masih gak kerasa. Yang setelah lewat masa berkabungnya Batsyeba, diambil jadi istrinya. Gak kerasa, sudah gak sadar. Dia pikir lolos, sukses, dapat Batsyeba lagi. Nah Tuhan mengirim Nabi Nathan kan. Ini orang gak kerasa, kirim Nabi. Dan Nabi Nathan cerita dulu, di sebuah kota ada 2 orang, yang satu miskin. Cuma punya 1 domba betina. Yang satu kaya raya, kambing dombanya banyak, lembu sapinya banyak. Nah yang miskin ini sangat sayang pada domba betinanya. Dibesarin dari kecil, dikasih makan di pangku, minum dari pangkuannya, tidur di pangkuannya, seperti anak perempuannya sendiri katanya. Satu-satunya domba betina. Nah suatu hari orang kaya raya ini kedatangan tamu.
Nah, saudara tahu kebiasaan pada waktu itu kalau ada tamu wajib untuk dijamu. Orang kaya ini merasa sayang, ngambil dari ribuan kambing domba lembu sapinya. Dirampaslah domba betina orang miskin ini. Dipotong saudara, disembelih, dibikin tongseng. Daud marah. Demi Tuhan yang hidup, orang itu harus mati katanya. Dan kambing betina, domba betina dia rampas harus diganti 4 kali lipat. Masih gak kerasa. Jadi Nathan langsung tunjuk, kamu orang itu, engkaulah orang itu. Tuhan sudah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, atas Yehuda. Melepaskan engkau dari tangan Saul, memberikan semua istananya isinya. Dan Tuhan bilang seandainya itu masih kurang, tentulah ku tambah ini, ku tambah itu. Tetapi engkau melakukan yang jahat, menghina Tuhan Allahmu dengan melakukan hal yang seperti itu. Nah disitulah pada waktu firman Tuhan datang, dia segera tahu segala dosanya. Dan dia menulis itu Mazmur 51. Terhadap engkau sajalah aku sudah berdosa. Dan yang melakukan apa yang jahat, apa yang kau anggap jahat. Jahat di dalam pandanganmu, ada kata pandang atau mata di situ. Jadi dia tahu, dia jahat terhadap Uria, tapi di atas semuanya dia tahu bahwa yang dia langgar, yang dia tujukan dosa yang hanya kepada Tuhan. Makanya dia katakan terhadap engkau saja dan diulangi sampai 2 kali. Jadi saudara kita punya hutang, apapun dosa yang kita lakukan, hutang kita itu kepada Tuhan. Manusia dirugikan, tapi hutang umat manusia yang terbesar adalah kepada Tuhan. Karena apa? Karena dosanya. Lalu pertanyaan bagaimana kita bayar? Saudara dengan apa manusia bayar dosa kepada Tuhan? Nah mari kita buka di Mika, ya mungkin gak ada bisa ditampilkan saja. Mika 6, ayat 6 sampai 8. Oke saya bacakan, Mika 6, 6 sampai 8. Ini nabi di zaman Raja Yotam, sejaman dengan Nabi Yesaya. Ya. Jadi pada waktu itu Israel, Yehuda dalam keadaan begitu terpuruk, melakukan banyak sekali kejahatan, melupakan Tuhan. Jadi surat perkataan firman melalui Mika ini banyak berisi teguran. Dan di dalam ayat-ayat ini Mika memakai bentuk pertanyaan retorika. Ya pakainya itu pertanyaan saudara. Jadi ini unik. Ini tanya gitu. Ayat 6. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Dengan apa saya datang kepada Tuhan? Kalau saya tunduk, saudara ini artinya itu bow down, artinya sebadan-badan. Kalau tunduk kan bisa aja orangnya berdiri, kepalanya yang tunduk. Kalau dalam konteks Ibrani, kalau dibilang tunduk itu artinya menyembah, tertelungkup, membungkukkan sebadan-badannya di hadapan Tuhan. Ketundukan yang sedemikian. Dengan apa? Dia tanya. Tanya lagi, akan pergikah aku menghadap dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur 1 tahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Jadi dia tanya dulu, apakah dengan korban bakaran dengan anak lembu berumur 1 tahun? Dia tanya. Sebenarnya saudara, semua orang pada tahu pada waktu itu bahwa kalau datang menghadap Tuhan, memang bawa korban bakaran. Tapi dari pertanyaan ini kita tahu, dengan mengingat situasi pada waktu itu, bahwa bukan itu jawabannya, salah. Itu pertanyaan retorika yang gak perlu dijawab, karena jawabannya sudah pasti tidak, bukan. Jadi bukan, karena ada sesuatu yang lebih mengganjal, yang tidak bisa dibereskan dengan korban bakaran. Ya nanti akan disebut. Lalu dia tanya lagi, berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Ini dilipat gandakan. Ribuan domba jantan, puluhan ribu curahan minyak. Ini maksudnya apa? Maksudnya kalaupun orang datang dengan membawa kekayaan seluruh planet bumi dan dipersembahkan di hadapan Tuhan, itu pun masih tidak cukup. Bukan. Itu jawabannya. Jadi harta sebesar apapun seisi dunia tidak bisa. Lalu dia tanya lagi, akan ku persembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Akhirnya dia tanya, akan ku persembahkankah? Oke, seluruh harta gak bisa. Bagaimana dengan anak sulung? Bagaimana anak sulung yang dipersembahkan? Buah kandungan dipersembahkan. Saudara jadi ingat siapa nih kalau bicara anak sulung?
Ya. Jadi mengapa Mika menyebut-nyebut anak sulung, saudara? Ini bukan versinya bangsa-bangsa yang pakai Moloch itu mempersembahkan bayi, bukan. Ini tradisi yang berakar dari orang Ibrani sendiri, orang Yahudi sendiri. Saudara ingat Abraham, ya. Nah, pada waktu Tuhan menyuruh persembahkan anakmu yang kau sayangi, ada kata kau sayangi, yang kamu sayangi. Jadi Tuhan tahu Abraham sayang sama Ishak anak sulungnya itu. Bawa ke gunung, persembahkan sebagai korban bakaran bagiku. Saudara, memang Alkitab mencatat semua tindakan-tindakan Abraham, perbuatannya. Dia bangun pagi-pagi, dia siapkan kayu, dia siapkan api, dia bawa bujangnya, lalu dia jalan. Tapi tidak dituliskan bagaimana pergumulan hatinya, bagaimana pergolakan pikirannya. Tidak dilukiskan, tidak ditulis bagaimana protesnya kepada Tuhan. Pertanyaannya kenapa, saudara? Ya, harusnya logikanya, pada waktu Tuhan bilang, persembahkan anakmu sebagai korban bakaran, artinya bunuh dia di atas mezbah. Kan reaksi kita, yang benar Tuhan. Ya kan? Pandangan kita nih, yang mengabaikan latar belakang, yang benar aja Tuhan. Makanya ada orang yang menyindir, orang yang sama sekali nggak ngerti kekristenan bilang gini, orang Kristen katanya memuja-muja seseorang yang pengen bunuh anaknya. Dia hampir membunuh anaknya, tapi sesudah itu malah dipuja-puja sebagai pahlawan iman. Itu orang nggak ngerti, saudara. Jadi kita sebagai orang percaya, kita mengerti, kita berusaha cari tahu. Nah memang di dalam Ibrani dituliskan yang nyata adalah karena dia iman kepada Tuhan, imannya. Nah tetapi saya akan munculkan satu lagi yang tidak tertulis, tetapi ada terhampar di seluruh perjanjian lama. Jadi begini, entah bagaimana sejak zaman perjanjian lama, bahkan sejak Kain dan Habel, artinya sejak Adam dan Hawa, saudara. Sejak mula-mula sekali. Orang tuh sudah tahu bagaimana mempersembahkan buah sulung, mempersembahkan anak sulung, hasil pertama. Ya, buah pertama, sudah biasa itu dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, itu tradisi mereka, jadi sudah tahu. Dan akhirnya itu memang ditulis dengan sangat jelas di dalam Keluaran. Waktu Tuhan bilang, akulah empunya mereka. Semua anak sulung dari ternakmu, bahkan dari anak sulungmu sendiri. Itu akulah yang empunya mereka. Jadi orang pada waktu itu, terlebih lagi umat Tuhan, tahu bahwa semua anak sulung, bahkan ternak, apalagi ternak, bahkan anak sendiri itu haknya Tuhan. Jadi semua orang yang punya anak laki-laki sulung, itu dia tahu ini nih punya Tuhan. Tuhan bisa tagih kapan saja. Makanya selanjutnya ada tradisi, itu harus ditebus. Itu yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria atas Yesus. Ya, berlanjut terus sampai perjanjian baru. Jadi oke, ini haknya Tuhan kalau diberi anak. Ini sewaktu Tuhan mau minta itu haknya Tuhan. Saya nggak punya hak. Yang saya bisa lakukan adalah satu upacara, satu ritual menebus anak sulung ini. Jadi Abraham tahu ini memang waktunya Tuhan menagih apa yang menjadi miliknya. Makanya dia berangkat. Dia nggak banyak omong, saudara. Jadi ini satu tinjauan yang bisa jadi itu ada di dalam hatinya Abraham. Jadi dia bawalah ke sana. Nah pertanyaannya, saudara, mengapa Tuhan tidak jadi? Mengapa dia malah berikan satu kambing jantan yang tersangkut di semak itu sebagai gantinya? Dari situ muncul istilah Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Jadi Tuhan menyediakan korban itu, pengganti. Kenapa enggak jadi, saudara? Mengapa juga pertanyaannya, Tuhan tidak jadi menagih hutang kepada kita? Bayangkan kalau Tuhan tagih hutang itu. Jadi kenapa Tuhan enggak jadi mengambil Ishak? Kenapa Tuhan enggak jadi menagih hutang kepada kita? Saudara, sebagai orang percaya kita semua tahu jawabannya. Itulah Injil yang kita percaya. Karena Tuhan menyediakan sendiri anaknya yang tunggal itu menjadi korban bagi kita, menjadi tebusan bagi kita. Sehingga kita bilang hutangmu lunas. Yesus yang membayar, anak tunggalnya sendiri mati di atas salib. Jadi kita tahu itu jawabannya. Ya, seandainya Tuhan menagih hutang, saudara. Ya. Nah jadi saudara, jawabannya tidak. Waktu Mika tanya, akan ku persembahkan anak sulung karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Jawabannya tidak. Akhirnya apa? Mika pakai pertanyaan lagi. Ya, siapakah Tuhan? Siapakah yang seperti Tuhan yang mengampuni dosa? Dia tanya. Jadi Mika selalu pakai pertanyaan, siapa Tuhan?
yang selalu mengampuni dosa. Jadi ampunan itu datangnya dari Tuhan. Dan akhirnya di Mazmur yang sama, Daud juga mengatakan dia berseru kepada belas kasihannya Tuhan. Hanya belas kasihannya Tuhan. Kasihanilah aku menurut kasih setiamu, dia bilang. Hapuskan pelanggaranku oleh karena rahmatmu yang besar. Jadi pada waktu dia ingat hutangnya, ingat pelanggaran, ingat dosanya, dia bergantung pada belas kasihannya Allah. Dan dia tahu dia hanya bisa dihapus pelanggarannya karena mercy-nya Allah. Karena belas kasihannya Allah. Jadi pada kita itu berlaku satu belas kasihan yang tidak terhingga, saudara. Yang begitu dalam, yang begitu luas. Belas kasihan. Diterjemahkan mercy. Nah, saudara tahu di dalam bahasa Ibrani, kata belas kasihan itu, kata rahmat. Indonesianya rahmat. Kata Ibrani itu berarti womb, rahim, saudara. Rahim, rahimnya wanita. Jadi rahmat Tuhan itu digambarkan seperti rahim. Mengapa, saudara? Jadi mudah-mudahan kita yang sudah cukup dewasa, yang tahu, apalagi yang sudah punya anak, mengerti mengapa rahmat belas kasihan Tuhan disamakan dengan rahim. Nah, saudara bisa tanya sama dokter kandungan. Bagaimana manusia itu tinggal di dalam rahim? Pertama, rahim jelas tidak menolak. Kalau menolak dari masih embrio itu masih satu sel, sudah nggak bisa tumbuh. Tapi rahim itu menumbuhkan itu. Ya, saya bukan dokter ya, saudara, ini dari sudut pandang umum. Ya. Tumbuh, saudara, sel demi sel membelah kan gitu. Bentuknya mulai kelihatan. Dan itu dibina, itu diasuh. Jadi bukan hanya diterima, tapi diberi kehidupan, disupport. Sebenarnya dipersiapkan untuk satu kehidupan di dalam rahim. Ya, saya bayangkan aja nih sebagai seorang bapak ya, sudah punya 3 anak. Ya, waktu anak-anak itu ada di dalam rahim. Coba saudara lihat. Ya, dikasih makan. Ya, ada air ketuban ya. Yang menyelamatkan dia dari segala apapun. Di luar berkecamuk, saudara, berkecamuk, pandemi, ya, virus COVID, virus segala macam. Tapi ini janin ini aman di dalam rahimnya. Ya memang ada batas di mana ibunya kena infeksi, ini bisa bahaya. Tapi secara umum saja, ini benar-benar tempat yang paling nyaman, saudara. Tempat paling aman rahim ini. Dia bisa tumbuh. Dia mulai bulak-balik kan kalau sudah bisa. Dia nggak nafas kan. Tapi semua oksigen, makanan disuplai kan melalui itu tali pusar ya ke ari-ari ya. Sumbernya itu rahim yang begitu indah, saudara ya. Saya katakan indah itu nggak cukup. Itu menopang kehidupan, itu menerima dulu, menumbuhkan, mengasuh, menopang, mempersiapkan untuk satu kehidupan. Itu rahmatnya Allah itu seperti itu. Dia tidak menolak kita. Seberapapun hutang kita, jeleknya kita, dia terima, saudara. Allah yang maha rahim. Ya, orang Katolik bilangnya gitu. Dulu saya nggak ngerti, kenapa ya maha rahim? Rahmat Tuhan. Ya. Jadi itu yang diserukan oleh Daud. Nah, saudara, kita masuk ke bagian kedua. Ini yang sangat penting. Jadi sesudah dia tanya kan, ya, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri, jawabannya bukan. Lalu di ayat ke-8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi akhirnya semua itu bukan. Tapi ingat apa yang sudah diberitahukan kepadamu. Apa yang baik. Dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Jadi kita bayar hutang kepada Tuhan gak bisa. Tapi memang ada tuntutan Tuhan. Dan ini ditulis di sini. Yaitu apa? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Yang ketiga dulu, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah, itu hanya bisa kita lakukan kalau kita menyadari uraian awal kita tadi. Bagaimana hutang kita dihapuskan, bahwa kita hidup berjalan, itu kan berjalan. Sambil terus menyadari rahmat Allah, belas kasihannya Tuhan. Mengapa saya bisa jalan pada hari ini? Rendah hati. Nah lalu yang penting ini yang kita akan bahas. Berlaku adil dan mencintai kesetiaan. Ini kita gabung saja supaya cepat. Berlaku adil. Jadi saudara pada zaman itu, setiap kali Tuhan bilang berlakulah adil, pasti ini ditujukan kepada sesama. Dan itu menyebut mengenai golongan atau orang-orang yang vulnerable. Pada masa itu orang yang rapuh, yang vulnerable, sehingga harus ditolong, diberi keadilan, itu jelas adalah golongan janda, anak yatim piatu.
imigran, saudara. Orang asing. Jadi jangan saudara lupakan bahwa di dalam perjanjian lama Tuhan sangat memperhatikan orang asing. Karena ini orang yang tercabut dari akarnya, mungkin hanya uang ala kadarnya di kantongnya, pakaian yang melekat di badannya, seperti menitipkan badannya. Gak punya apa-apa. Tuhan bilang, perhatikan mereka. Ingat bahwa kamu pun dulu seorang asing di tanah Mesir. Jadi golongan ketiga orang asing. Dan golongan keempat orang-orang miskin. Jadi ini 4 golongan orang yang vulnerable, yang Tuhan bilang, kamu perlakukan mereka dengan adil. Beri keadilan, beri kesetiaan, beri kebaikan. Dengan kata lain itu. Nah saudara, jadi saya langsung tarik. Mengapa jemaat kita ini punya tujuan menjadi berkat? Ya sekali lagi menjadi berkat saudara. Ini spirit ini, hati ini ada sejak pendiri kita. Dan sekarang dilakukan dengan luar biasa oleh Pastor Diki. Diamplifikasi dengan luar biasa oleh Pastor Juliono saya bilang. Ya karena saya saksi mata juga kan. Ya saya saksi mata saudara. Misalkan kita ambil satu saja. Mengapa kita bangun sekolah? Ya ini dari sekian yang mungkin tidak banyak. Mungkin artinya juga nggak besar. Tapi menyebut sekolah, mengapa sekolah saudara? Nah mungkin para teman-teman, para pemimpin di sini yang berkecimpung di sini bisa memberikan banyak jawaban yang baik. Tapi saya hanya ingin mengungkapkan satu lagi sudut pandang. Saudara kalau baca di koran, ya berita-berita dari lama mungkin 2015, itu ada beberapa kasusnya, bukan hanya satu. Anak tukang beca lulus jadi dokter lulusan UGM misalkan. Ada anak tukang beca lagi lulus dari UNES, ya UNES Semarang, itu dulu IKIP Semarang. Ya, dan orang ini perempuan akhirnya malah terus didukung, diberi dapat LPDP kalau nggak salah, dan kuliah S3 di Inggris, lulus. Ya, ada lagi di Bandung juga ITB. Pasti ceritanya banyak kalau saudara googling. Ya, anak tukang beca, bahkan ceritanya itu luar biasa. Karena wisudawannya dengan pakai toga segala, dia naik ke becanya dan yang ngayuh ayahnya. Bangga dia. Saudara itu hal yang indah. Bangga, saya bangga anak tukang beca bisa jadi sarjana. Pendidikan saudara. Jadi saya berpikir aja begini. Ini kan orang miskin. Ya jelas lah dari golongan miskin. Tapi kan pintar. Jelas, makanya bisa lulus. Jadi dokter bisa dapat LPDP. Seandainya saudara, seandainya dari kecil dia dibina dengan segala dendam kesumat, dengan segala kepahitan, dengan segala protes. Oke saya miskin, saya dihina. Tapi suatu saat saya akan buktikan, saya jadi orang kuat, saya akan jadi berhasil. Saya akan menjadi orang berpengaruh. Saya akan buktikan apa yang bisa saya lakukan. Dibangun dengan mental seperti itu. Versus, bandingkan, anak ini dibina dari kecil. Di dalam satu lingkup pendidikan, yang pertama membuat hatinya berpaut kepada Tuhan. Membuat dia menyadari, oh hidup saya ini ternyata ada penciptanya. Dan apa yang sudah dilakukan oleh pencipta saya. Lalu dia mencerna, menerima, meresponi semua pesan-pesan mengenai belas kasihan, mengenai kebajikan, mengenai menolong orang, mengenai harkat dan martabat, mengenai apa yang hormat, apa yang baik, apa yang indah, apa itu kebajikan. Dia tumbuh di dalam itu semua. Dan akhirnya dia menjadi orang yang berpengaruh. Kan beda sekali saudara. Mungkin hasil akhirnya sama, ini orang yang punya pengaruh. Tapi apa yang dialami di situ, saudara, itu sangat menentukan mengenai dampaknya nanti. Sudah pasti semakin pintar seseorang, semakin berpengaruh seseorang, semakin kaya raya seseorang, bisa secara teori, secara kemungkinan lebih besar, dia memberikan dampak yang lebih besar. Yaitu sudah hukum alamiah. Jadi penting sekali saudara. Jadi inilah salah satu hal yang saya renungkan. Mengapa kita masuk di dunia pendidikan. Saudara, jadi sekaligus ini memberi kekuatan bagi setiap dari saudara yang menjadi guru, menjadi staf di sekolah. Bagi kita semua. Kalau saudara mungkin tidak ada di sekolah, saudara bisa mendukung di situ. Ya, golongan yang vulnerable. Jadi dengan itu saudara. Ya, amin. Jadi itulah artinya, makanya akhirnya Mika berseru kepada belas kasihan Allah. Daud juga melakukan hal yang sama. Jadi sebagai penutup, kekristenan ini adalah hidup berjalan bersama Tuhan. Jalan bersama Tuhan saudara. Nah dalam kita berjalan bersama Tuhan, ada 2 hal ini yang perlu dibangun. 1, kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena ini terus lahir dari kesadaran kita. Tidak ada orang percaya yang bisa sombong. Ya, karena dia tahu belas kasihan, kasih karunia itu ada atas hidupnya. Yang kedua, respon berikutnya yang berangkat dari sana
adalah berarti kita terus-menerus ingat bahwa ini yang dituntut Tuhan daripada kita. Supaya kita berlaku adil, mencintai kesetiaan dengan selalu berusaha, saudara, semampu kita. Tidak dituntut yang di luar kemampuan, semampu kita untuk menolong mereka yang vulnerable. Amin. Mari kita berdoa.